Gabriela, anakku sayang. Bagian 7. Aku belajar merawat bayi. Setelah menempuh perjalanan sekitar 40 menit, akhirnya sampailah kami di rumah. Setelah turun dari mobil, aku bergegas meletakkan Gabriel di tempat tidur. Tidak lama kemudian, tetangga sebelah rumahku datang untuk melihat Gabriel. Beliau juga baru saja memiliki seorang bayi yang hanya berbeda usia sekitar 1-2 bulan dengan Gabriel. Udara di rumah kecil kami siang itu terasa panas karena tidak dilengkapi dengan AC. Hal itu membuat Gabriel yang sepanjang perjalanan pulang tadi tertidur pulas, kini terbangun dari tidurnya. Agar Gabriel tidak kepanasan, mamaku membuka bedongan Gabriel. Ketika Gabriel masih menangis, aku berusaha memberinya ASI. Entah karena ASIku masih belum cukup banyak keluar, atau karena kegerahan, Gabriel menangis terus. Beberapa menit kemudian, listrik di rumahku padam. Lengkaplah sudah ketidaknyamanan Gabriel di hari pertama kedatangannya di rumah. Sambil menunggu listrik menyala, sesekali kami mengipas-ngipas Gabriel. Pada sore hari, kami mengelap badan Gabriel agar ia lebih merasa nyaman dan tidak terlalu kegerahan. Ketika menjelang maghrib, akhirnya listrik menyala juga. Malam itu, Gabriel nampak kurang nyaman akibat tidak adanya AC di kamar kami. Mungkin dia terbiasa dengan suhu ruangan bayi di rumah sakit yang ber-AC. Keesokan harinya, Gabriel juga agak rewel. Beberapa hari kemudian, kami memasang AC di kamar tidur kami. Setelah AC terpasang, suhu ruangan di kamar kami menjadi lebih sejuk. Kami berharap Gabriel bisa lebih nyaman ketika berada di dalam kamar. Aku mengusahakan agar bisa memberikan ASI yang cukup untuk Gabriel. Karena aku sayang Gabriel. Aku mau memberikan yang terbaik buat Gabriel. Aku tahu bahwa ASI itu adalah minuman yang terbaik buat bayi. ASI adalah ungkapan kasih sayang ibu kepada anaknya yang dapat mempererat ikatan batin. Nilai gizi yang terkandung dalam ASI juga bisa membuat otak anak menjadi cerdas, serta bisa meningkatkan daya tahan tubuh, sehingga anak akan menjadi sehat dan tidak mudah terserang penyakit. Setiap pagi aku menjemur Gabriel di depan rumah dengan hanya mengenakan popok, sambil matanya ditutup kain kasa supaya tidak terkena matahari secara langsung. Di sekitar rumah banyak juga bayi-bayi dijemur, yang waktu kelahirannya hampir sama dengan Gabriel. Jadi, pada pagi hari pasti banyak ibu-ibu menjemur bayi. Sedangkan pada sore hari, banyak ibu-ibu yang mengajak bayinya menghirup udara segar keliling komplek, atau sekedar berdiri di depan rumah. Selain ibu-ibu, ada juga beberapa oma yang menemani cucunya menghirup udara segar keluar rumah, termasuk yang sering dilakukan oleh omanya Gabriel. Baby Gabriel selalu tidur larut malam. Sebelum Gabriel tidur, mamanya harus kerja keras menemani Gabriel sambil terus memantau kenyamanannya. Hal yang sering terjadi ketika menemani Gabriel di malam hari adalah Gabriel menangis, lalu aku timang-timang. Setelah omanya Gabriel mengajarkanku cara menimang bayi, akhirnya aku bisa juga menimang bayi. Apabila sudah ditimang 15 menit belum berhenti menangis, biasanya aku memberi ASI dan kemudian ditepuk-tepuk punggungnya hingga bersendawa. Mencukur rambut bayi. Hari demi hari kami lalui bersama Gabriel. Ia anak yang lucu. Hampir setiap saat aku menciumnya dan memeluknya. Pipinya yang padat berisi seperti bakpao benar-benar menggoda untuk dicium atau sekedar dielus-elus. Tak terasa akhirnya, tepat 1 bulan sudah Gabriel bersama kami. Menurut tradisi para orang tua, ketika bayi menginjak usia 1 bulan, rambutnya harus dicukur sampai gundul. Kami pun melakukannya kepada Gabriel. Mengingat proses penggundulan kepala bayi cukup beresiko tinggi, bila tidak dilakukan secara hati-hati, maka Papa Gabriel memutuskan untuk mencukurnya sendiri. Proses pencukuran rambut Gabriel berlangsung pada hari Minggu siang.
kami mulai mencukurnya sekitar jam 11 siang. Saat rambutnya dicukur, Gabriel berada dalam gendonganku, dengan posisi kepala tegak dan disandarkan ke bahuku, seperti posisi bayi sedang disendawakan. Awalnya cukup sulit mencukur rambut Gabriel, sebab ia menggoyangkan kepala terus. Mula-mula Papa Gabriel menggunting rambut Gabriel menjadi lebih pendek sebagai langkah awal proses penggundulan. Setelah semua rambut menjadi pendek, Papa Gabriel mulai menggunduli kepala Gabriel dengan amat perlahan dan penuh kehati-hatian. Karena dilakukan dengan amatir dan penuh kehati-hatian, proses penggundulan itu memakan waktu sampai sore. Di tengah proses pencukuran itu, Gabriel pun akhirnya tertidur dalam gendonganku. Pinggangku pun terasa pegal-pegal karena harus menggendong Gabriel berjam-jam lamanya. Tapi itulah kenangan terindah kami bersama baby Gabriel, yang merupakan anugerah terindah dari Tuhan dalam hidup kami. Melihat proses pencukuran sudah hampir selesai, mamaku menyiapkan bak mandi bayi yang telah diisi dengan air hangat secukupnya. Beliau meletakkan bak mandi bayi itu di atas tempat tidur kami, dengan dialasi perlak karet lebar agar tempat tidurnya tidak terkena air. Sejak tali pusar Gabriel lepas, tepatnya pada hari Selasa pagi, Gabriel mulai kami mandikan menggunakan bak mandi bayi. Bak mandi bayi itu sengaja kami letakkan di atas ranjang agar lebih mudah memandikannya. Kalau dimandikan di kamar mandi agak repot karena harus berjongkok memandikannya. Ditambah lagi kondisi kamar mandi kami yang sempit. Belum lagi resiko lantai yang licin, yang bisa membuat kami terpleset saat menggendong baby Gabriel dari kamar mandi menuju ke kamar tidur. Setelah mempertimbangkan risiko dan fleksibilitas proses pemandian dengan sebaik-baiknya, meletakkan bak bayi di atas ranjang merupakan pilihan yang paling tepat bagi kami. Selesai dimandikan, Gabriel diangkat dari bak bayi dan dibaringkan di sebelahnya, yaitu di atas ranjang, untuk dilap badannya dan dipakaikan baju. Setelah selesai digunakan, bak mandinya diangkat dan air sisa mandinya dibuang ke kamar mandi. Sementara bak bayinya dikeringkan untuk digunakan pada proses pemandian berikutnya. Setelah kepala Gabriel selesai digunduli dan dimandikan, Gabriel akhirnya bisa meluruskan badannya di tempat tidur dan kemudian tertidur dengan pulas. Kelihatannya baby Gabriel cukup lelah dengan apa yang kami lakukan terhadapnya di hari itu. Gabriel tidak mau jauh dari mama. Baby Gabriel tidak pernah ditinggal sendirian bila ia dalam keadaan terjaga. Aku dan mamaku selalu bergantian menemaninya. Bila aku sedang membantu suamiku mengurus pekerjaannya, Gabriel selalu ditemani oleh omanya. Suatu pagi, ketika aku sedang mandi pagi dan Gabriel sedang ditemani omanya di tempat tidur, tiba-tiba omanya berteriak, "Fer, cepetan mandinya, si Gabriel nangis kejer nih mau minta ASI." Dan aku mendengar suara tangisan baby Gabriel yang lumayan keras dan seolah-olah tidak sabar menunggu mamanya datang menghampirinya. Otomatis aku jadi mandi dengan terburu-buru. Aku segera membasuh kepalaku yang ketika itu masih penuh sampo dengan air dan segera menyelesaikan mandi. Namun naas, karena terburu-buru dan panik mendengar kerasnya tangisan Gabriel, ditambah lagi dengan teriakan mamaku yang menyuruhku untuk segera datang, akhirnya, brak! Aku terjatuh dengan tulang ekorku mendarat terlebih dahulu di lantai kamar mandi. Setelah berusaha berdiri, aku segera berlari ke kamar tidur untuk mendapatkan Gabriel yang masih terus menangis memanggilku. "Bril, mama jatuh, Bril. Bril kok nangis? Mama kan sayang Gabriel. Kok Bril nangis?" Aku berkata sambil menahan rasa sakit di tulang ekorku yang mulai terasa ngilu. Mamaku kemudian berkata, "Nih Gabriel nangis kejer nih, gak mau berhenti-berhenti manggilin mamanya. Jatuh duduk begitu harus diurut tuh, ntar gak bisa jalan lagi kalau gak diurut. Ntar tambah kaku, ngurut di mana lagi di sini. Ntar mama tanya tetangga sebelah deh, tukang urut di sini siapa." Baby Gabriel yang tadi sebelum melihat mamanya nangis kejer, setelah melihat mamanya malah tersenyum. Ternyata sejak bayi aja sudah kreatif. Manggilin mama supaya cepet datang dengan cara menangis kejer terus-menerus.
Padahal hanya ditinggal untuk mandi saja sampai berlinang air mata begitu. Memang baby Gabriel selalu mau deket sama mamanya terus. Sore harinya aku datang ke tukang urut yang disarankan oleh tetangga sebelah rumahku. Saat diurut pada tempat yang keseleo, sakitnya ampun-ampun deh. Selama seminggu aku lebih banyak tiduran, sebab kalau berjalan rasanya sakit sekali. Ketika Gabriel berusia sekitar 5 bulan, aku ada keperluan pergi ke bank terdekat untuk membuka rekening tabungan baru. Jarak rumah dan bank tidak terlalu jauh. Dengan naik ojek, aku hanya perlu waktu sekitar 15 menit untuk tiba di sana. Setelah urusanku selesai, aku bergegas pulang ke rumah dengan menggunakan jasa ojek juga. Sesampainya di rumah, aku melihat Gabriel sedang digendong omanya di depan rumah. Terdengar suara tangisan Gabriel yang tiada hentinya dalam gendongan omanya. Ketika Oma Gabriel melihat aku pulang, beliau berkata kepadaku, "Ma, Gabriel nangis terus nih, Ma. Gabriel gak mau ditinggal nih, Ma. Gabriel nangis berinang-linang nih, Ma." Oma Gabriel seraya mewakili Gabriel menyampaikan isi hatinya. Aku lalu mendekati Gabriel, memandang Gabriel yang berurai air mata sambil berkata, "Bril, kok nangis? Ini Mama, Bril." Seperti biasa, setelah melihat wajah mamanya dan mendengar suara mamanya, Gabriel langsung berhenti menangis. Aku langsung menggendongnya dan berkata lagi kepadanya, "Mama kan pergi sebentar, Bril. Bril jangan nangis, Mama sayang Gabriel." Setelah Gabriel mulai bisa membolak-balikan badannya, kami membongkar tempat tidur kami dan hanya menggunakan spring bed saja yang diletakkan langsung ke lantai. Dengan begitu, baby Gabriel akan lebih aman dari resiko jatuh dari ranjang. Selain itu, kami juga membelikan box bayi untuk Gabriel main di siang hari, yang kami letakkan di ruang tamu. Kami lebih tenang meletakkan baby Gabriel di box bayi ketika ia sudah mulai bisa merangkak. Kami menjadi lebih leluasa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lain tanpa khawatir baby Gabriel merangkak ke sana kemari. Kami hanya meletakkan beberapa mainan ke dalam box bayi sambil sesekali menyapanya. Box bayi yang transparan juga memudahkan baby Gabriel untuk melihat keberadaan kami. Kalau baby Gabriel melihat kami masih di sekitar box bayi, dia akan tenang. Tapi kalau dia tidak melihat kami lagi dari dalam boxnya, dia pasti akan menangis atau berteriak mengeluarkan suara-suara tertentu yang masih belum bisa kami pahami artinya. Kami mengharapkan Gabriel tumbuh menjadi anak yang sehat dan kuat, serta tidak mudah terserang penyakit. Oleh sebab itu, kami selalu memberikan imunisasi untuk Gabriel sesuai dengan jadwal pemberian imunisasi yang disarankan oleh dokter anak langganan kami, yang berpraktek di rumah sakit tempat Gabriel lahir.